Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 19, 6A11, Sistem Informasi UBSI Jatiwaringin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang arsitektur enterprise. Adapun nama anggota kelompok kami ada Anggi Febrianingrum, Anissa Febriani, Farid Ramadan, Muhammad Rizky, dan Syafiq Rian Hakim. Perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAP ADM pada studi kasus UD Sumber Zeki. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari penelitian kami. UD Sumber Rezeki adalah perusahaan penjualan sepatu dan sendal yang berdiri sejak 1999. Meskipun sudah menjadi pelaku utama di industri tersebut, perusahaan ini masih menggunakan sistem manual. Mereka ingin mengembangkan proses bisnis dengan teknologi sistem informasi atau teknologi informasi, namun belum memiliki arsitektur enterprise yang matang. Diperlukan perancangan yang strategis untuk merancang sistem informasi dengan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang akan memenuhi kebutuhan SI dan TI. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempermudah pengolahan data sehingga UD Sumber Rezeki dapat terus berkembang dan bersaing di industri yang kompetitif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah minimnya teknologi yang digunakan karena memang dalam penerapan proses bisnisnya masih menggunakan cara yang sangat manual. Yang kedua, kurangnya otomisasi proses bisnis karena proses bisnis yang masih manual dapat menghambat pengolahan data secara efisien seperti pendataan barang masuk, pengolahan stok, dan analisis penjualan. Yang ketiga, rendahnya fleksibilitas dan adaptabilitas di mana penggunaan secara manual membuat UD Sumber Rezeki kurang responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, menghambatnya kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya ada tujuan. Pada tujuan yang pertama adalah penelitian ini menggunakan TOGAF ADM untuk meningkatkan efisiensi operasional UD Sumber Rezeki dengan mengotomisasi proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Penelitian ini menggunakan TOGAF ADM untuk memperbaiki manajemen data UD Sumber Rezeki, termasuk pendataan barang, pengolahan stok, dan analisis penjualan melalui implementasi fase-fase TOGAF ADM. Selanjutnya yang ketiga, penelitian ini menggunakan TOGAF ADM untuk meningkatkan akses real-time dan akurat terhadap informasi inventaris, penjualan, dan kinerja bisnis UD Sumber Rezeki melalui implementasi fase-fase TOGAF ADM. Selanjutnya ada metode perancangan arsitektur enterprise. Yang pertama, fase pendahuluan atau preliminary fase. Menetapkan landasan dan kerangka kerja dalam merencanakan arsitektur enterprise. Aktivitas meliputi pengumpulan dan analisis pernyataan bisnis, identifikasi pemangku kepentingan, serta penyusunan rencana pengelolaan arsitektur. Yang kedua ada fase visi arsitektur atau arsitektur vision. Membentuk visi arsitektur yang akan menjadi paduan transformasi di digital UD Sumber Rezeki. Aktivitas meliputi identifikasi tujuan bisnis, pemahaman lingkungan bisnis, serta pengembangan visi dan nilai-nilai arsitektur yang diinginkan. Baik, selanjutnya ada fase arsitektur bisnis atau bisnis arsitektur. Memodelkan arsitektur bisnis UD Sumber Rezeki, aktivitas meliputi analisis proses bisnis, pemodelan organisasi, identifikasi kebutuhan bisnis, dan pengembangan strategi bisnis. Lalu selanjutnya ada fase arsitektur sistem informasi atau information system arsitektur, yaitu merencanakan arsitektur sistem informasi yang mendukung transformasi digital. Aktivitas meliputi pemodelan data, pemodelan aplikasi, dan perancangan infrastruktur teknologi informasi. Lalu selanjutnya ada fase arsitektur teknologi atau teknologi arsitektur, yaitu merencanakan arsitektur teknologi untuk implementasi sistem informasi. Aktivitas meliputi pemilihan teknologi, perancangan infrastruktur teknologi, dan pengembangan rencana migrasi. Lalu selanjutnya ada fase peluang dan solusi atau opportunities and solution. Mengidentifikasi peluang dan solusi yang dapat diimplementasikan pada UD Sumber Rezeki. Aktivitas meliputi analisis keuntungan dan kerugian, pengembangan strategi implementasi, serta perencanaan manajemen perubahan. Selanjutnya, fase perencanaan migrasi atau migration planning. Merencanakan migrasi dari arsitektur as-is ke arsitektur to-be yang telah dirancang. Aktivitas meliputi identifikasi aktivitas migrasi, pengembangan rencana migrasi, serta evaluasi risiko dan manajemen migrasi.
Selanjutnya, fase pengawasan implementasi atau implementation governance, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian implementasi arsitektur. Aktivitas meliputi pemantauan implementasi, pengendalian perubahan, serta evaluasi dan penyesuaian arsitektur. Oke, baik, selanjutnya ada definisi arsitektur enterprise dan TOGAF. Di sini ada pengertian dari arsitektur enterprise, yaitu arsitektur enterprise adalah suatu praktik manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan cara membuat perusahaan tersebut mampu secara keseluruhan mengintegrasikan strategi, praktik-praktik bisnis, alur informasi, dan sumber daya teknologi. Lalu ada pengertian TOGAF ADM. TOGAF atau yang disebut dengan The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja arsitektur enterprise yang digunakan secara luas untuk merencanakan, merancang, dan mengelola arsitektur enterprise. TOGAF memberikan panduan terstruktur dalam pengembangan arsitektur enterprise dan terdiri dari komponen utama seperti arsitektur development method atau ADM yang mengatur serangkaian fase dengan tujuan, proses, dan keluaran yang spesifik. Kemudian masuk ke dalam perencanaan arsitektur enterprise. Di sini ada arsitektur preliminary atau prinsip katalog. Dalam arsitektur preliminary terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip bisnis. Arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi yang ada di UD sumber rezeki. Kemudian prinsip kedua yaitu prinsip aplikasi. Aplikasi harus memiliki antarmuka pengguna yang ramah pengguna atau mudah digunakan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat fokus pada tugas mereka. Selanjutnya, ada prinsip data. Data dikelola dengan baik untuk memastikan keberadaan tempat penyimpanan, ketepatan, dan aksesibilitas data yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun data diperlukan. Kemudian prinsip keempat yaitu prinsip teknologi. Menggunakan perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan platform yang telah terintegrasi untuk mencegah keberadaan data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Lalu dalam arsitektur preliminary terdapat unsur 5W plus 1H. 5W plus 1H yaitu what, who, where, when, why, dan how. Di mana dapat dideskripsikan bahwa what yaitu data karyawan, data barang, dan data pembukuan. Lalu who, siapa pemilik usaha dagang. Lalu where, di mana lokasi usaha dagang. Jalan Semangka nomor 3. Kemudian when, kapan pengaplikasian sistem, yaitu tahun 2023. Kemudian why, mengapa masih menggunakan pembukuan secara manual pada setiap operasionalnya. Dan juga mengapa belum memiliki sistem informasi. Kemudian yang terakhir how, bagaimana perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan TOGAF ADM. Selanjutnya ada arsitektur vision. Pada arsitektur vision, pada arsitektur visi dan misi UD Sumber Rezeki dan analisis value chain, terdapat visi UD Sumber Rezeki yang bertujuan menjadi toko sepatu yang menawarkan produk berkualitas dan meraih pangsa pasar internasional. Selain itu, terdapat analisis value chain UD Sumber Rezeki yang melibatkan berbagai proses bisnis dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif. Berikut analisis value chain UD Sumber Rezeki. Nah, dalam analisis value chain terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Dalam aktivitas utama terdapat saran produk dan juga pembayaran. Lalu dalam aktivitas pendukung terdapat penggajian dan juga pembukuan. Di mana dari kedua aktivitas ini, jika value added, maka kebutuhan pemilik UD Sumber Rezeki telah terpenuhi. Selanjutnya di sini ada bisnis arsitektur. Pada arsitektur bisnis, dianalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada UD Sumber Rezeki. Kemudian dipisahkan menjadi fungsi bisnis, layanan bisnis, dan proses bisnis. Selanjutnya terdapat gambar dan layanan bisnis dan proses bisnis UD Sumber Rezeki yang diilustrasikan melalui penggunaan salah satu diagram pada Archimedes, yaitu diagram bisnis use case, service, realization viewpoint, di mana dalam use case struktur bisnis terdapat saran produk dan pembayaran produk.
Pada saran produk memiliki layanan pembayaran, dan pada halaman pembayaran terdapat layanan pembayaran, dan semua halaman bisa diakses oleh satu orang, yaitu customer. Dan ada information system arsitektur. Pada arsitektur sistem informasi terdapat dua bagian utama, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Pada arsitektur aplikasi dilakukan identifikasi jenis aplikasi yang diperlukan untuk pengelolaan data dan pendukung aktivitas di UD Sumber Rezeki, serta pembuatan rancangan arsitektur aplikasi. Sementara itu, pada arsitektur data dilakukan identifikasi semua komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh UD Sumber Rezeki. Dan ada teknologi arsitektur. Pada tahap ini merinci struktur teknologi yang diperlukan oleh UD Sumber Rezeki guna mendukung operasional aplikasi yang telah dimodelkan dalam arsitektur aplikasi. Berikut adalah daftar teknologi yang termasuk, yaitu ada Wi-Fi dan juga laptop. Dan ada opportunity and solution. Tahap ini menjelaskan peluang dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh UD Sumber Rezeki. Yang pertama, masalah pertama yang terkait dengan masalah UD Sumber Rezeki yang masih menggunakan metode tradisional dapat diatasi dengan solusi dalam membentuk pengembangan sistem informasi yang mendukung pemasaran secara online atau modern. Dan yang kedua, terkait pembukaan yang masih dilakukan secara manual dapat diselesaikan dengan solusi berupa sistem pembukaan yang efisien dalam penggunaannya. Oke, jadi fase selanjutnya di sini adalah migration planning, di mana pada fase ini terdapat perencanaan dan persiapan migrasi untuk melaksanakan implementasi arsitektur aplikasi baru yang telah dibangun pada fase-fase sebelumnya. Selain itu, fase ini juga melibatkan pembuatan roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis McFarlane Strategic Grid, yang mana dalam konteks ini dilakukan analisis portofolio aplikasi yang menggunakan pendekatan tadi, yaitu McFarlane Strategic Grid. Di sini ada portofolio sistem informasi UD dari UD Sumber Rezeki ini, yang dimana di bagian strategis sekaligus key operasional di sini ada membangun website UD Sumber Rezeki dan juga meningkatkan pembukuan dan akuntansi. Yang mana di sini high potensialnya sekaligus support ada pengkajian. Selanjutnya roadmap urutan implementasi pada aplikasi UD Sumber Rezeki, yang mana tahap 1 ke tahap 2 di sini bisa menambahkan pembukuan serta pengkajian, yang dimana dari tahun 2023 hingga ke tahun 2024. Terakhir, kesimpulan di sini penelitian ini mengembangkan perencanaan arsitektur enterprise menggunakan kerangka kerja TOGAF dengan menggunakan metode ADM, di mana perencanaan arsitektur enterprise ini berbentuk blueprint atau cetak biru dari arsitektur utama dalam TOGAF, yang mencakup arsitektur bisnis, arsitektur data, aplikasi, dan terakhir ada arsitektur teknologi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dapat pula dihasilkan target arsitektur bisnis dan sistem informasi untuk mendukung optimalisasi proses bisnis dan teknologi informasi. Yang presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.